Semisal kamu lagi naik pesawat saat cuacanya mendung. Dari kursi penumpang, kamu nggak bisa melihat sekeliling. Tapi tiba-tiba, pesawatmu berhasil menerobos awan dan mendarat di landas pacu. Kok bisa gitu? Padahal, tadi kan kondisinya sangat gelap. Emang pilotnya bisa melihat keluar? Kebanyakan bandara menerapkan instrumen landing system untuk mendaratkan pesawat. Nah, agar bisa mendarat dengan aman, pesawat harus tetap berada di jalur vertikal dan lateralnya. Kedua jalur ini saling berpotongan secara tegak lurus, membentuk titik crosshair di bagian tengah. Pilot harus melewati titik ini agar pesawatnya sampai di tanah. Dia bisa ngecek jalur vertikal dan lateral yang diperlukan pada panel instrumen. Kalau pesawat mengalami masalah, instrumen bisa segera menyesuaikan. Setelah pesawat keluar dari awan, pilot bisa langsung melihat ke permukaan tanah dan mendarat dengan aman. Pesawat juga kadang disiram dengan air. 2 truk damkar terparkir di kedua sisi pesawat sambil menyemprotkan 11.000 liter air ke arah pesawat yang datang. Air yang keluar kemudian membentuk lengkungan cantik disertai pelangi. Pemandangan ini disebut water salute yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menyambut pesawat yang menambah destinasi baru ke dalam rutenya atau pesawat yang baru pertama kali mendarat. Water salute juga bisa dilakukan saat ada pesawat baru atau pesawat lama yang mau pensiun. Yang paling mengharukan justru saat kapten mau pensiun dan baru saja menyelesaikan penerbangan terakhirnya. Tapi kok airnya cuma dibuang-buang ya? Nggak gitu juga. Tradisi ini dilakukan saat jarang terjadi insiden mendesak, sehingga petugas damkar jarang menggunakan peralatannya. Water salute juga kadang bisa dijadikan sebagai sistem pemeriksa peralatan, agar mereka yakin kalau semua fungsinya bekerja dengan baik. Kamu pernah nggak sih mengalami kejadian ini? Saat kamu pesan kursi di dekat jendela, begitu masuk pesawat, dapatnya malah yang nggak ada jendelanya. Kenapa baris kursi dan jendelanya nggak pas gitu sih? Alasannya ya karena uang. Desain kursi dan jendela di semua pesawat sebetulnya sih sejajar, tapi maskapai nambahin sejumlah kursi saat mereka beli jet. Dengan begini, pesawat bisa nampung lebih banyak penumpang dan menjual lebih banyak tiket. Tapi konsekuensinya, ruang kaki penumpang jadi lebih sempit dan sebagian nggak bisa dapat kursi di dekat jendela. Saat naik pesawat, coba deh perhatiin lubang kecil di jendelanya. Jadi, jendela pesawat dilapisi 3 kaca plexiglass. Lubang kecil ini cuma ada di lapisan tengah. Fungsinya untuk menyesuaikan perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar kabin. Sehingga panel luar bisa tetap menahan beban. Kalau panel luarnya pecah, lapisan tengah yang berlubang ini tetap bisa bikin jendela tetap utuh. Selain itu, dengan adanya lubang ini, jendela nggak akan berembun. Penumpang pesawat selalu masuk kabin dari sebelah kiri. Kira-kira kenapa ya? Kapten biasanya duduk di sisi kiri juga. Dengan begini, dia akan lebih mudah menyeimbangkan pesawat di terminal bandara. Nah, sebaliknya, tangki bahan bakar dan tempat bagasinya ada di kanan. Kalau para penumpang keluar pesawat dari sisi kiri, kru bisa melakukan pekerjaannya tanpa perlu diganggu. Saat terbang di malam hari, lampu di sayap pesawat akan berkedip-kedip. Ada juga sih lampu-lampu lainnya. Yuk, kita lihat semuanya. Di bagian depan, tepatnya di tengah gagang roda hidung, ada lampu taksi dan lepas landas. Lampu taksi digunakan saat pesawat berada di darat. Lampu ini mengarah lurus ke depan dan menerangi taxiway. Lampu lepas landas lebih terang dan menyala saat pesawat akan lepas landas. Di bawahnya, ada juga lampu runway turn off. Lampu ini menerangi jalan pada sudut yang lebih lebar, sehingga pilot juga bisa melihat arah keluar dan belokan. Di kedua sisi pesawat ada lampu pemindai sayap dan mesin. Fungsinya untuk memeriksa kerusakan sayap atau tumpukan es setelah pesawat terbang melalui awan. Di bagian bawah ada lampu merah berkedip terang, namanya suar anti tabrakan, dan digunakan sebagai penanda kalau pesawat sedang bergerak. Jangan berani dekat-dekat pesawat kalau lampu ini menyala ya, karena bisa berbahaya. Lampu ini harus dihidupkan sesaat sebelum mesin menyala, dan hanya dimatikan setelah mesinnya mati. Di bawah sayap ada lampu pendaratan. Lampu ini akan tetap menyala sampai pesawat mencapai ketinggian 3.000 meter. Saat mendekati tanah, lampu ini dinyalakan lagi, tepatnya pada ketinggian 3.000 meter, agar pesawat bisa dilihat.
Nah, kalau lampu merah dan hijau di ujung sayap ini disebut lampu navigasi. Sebetulnya sih ada 3, dan satunya berwarna putih di bagian ekor pesawat. Dari sudut pandang pilot, lampu di sebelah kanan berwarna hijau dan yang di sebelah kiri berwarna merah. Masing-masing punya sudut bukaan 110 derajat, sedangkan lampu putih di bagian ekor punya sudut bukaan 140 derajat. Ketiganya membentuk satu lingkaran, 360 derajat. Lampu ini membantu pilot atau pesawat lain menentukan arah terbangnya. Ada juga lampu strobo berintensitas tinggi, nyalanya putih dan berkedip-kedip. Jumlah totalnya ada 3, 2 lampu di bagian sayap dan satunya lagi di bagian belakang. Ketiga lampu ini akan menyala saat pesawat berada di landasan, sehingga pesawat lain nggak memakai landasan yang sama. Kalau lampu ini menerangi logo perusahaan yang tertempel di pesawat. Pesawat bisa mengurangi ketinggiannya dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Ketinggian pesawat bisa dilihat di instrumen panel. Pada ketinggian 8.000 meter, pilot juga tahu kecepatannya 300 knot. Si pilot perlu mencari tahu jarak yang perlu dipangkas saat mendarat. Kalau ketinggian bandara kurang lebih sama dengan permukaan laut, dia perlu turun sejauh 8.000 meter atau 27.000 kaki. 27.000 dibanding 300 sama dengan 90 mil laut. Itulah jarak minimum yang diperlukan untuk mengurangi ketinggian, berupa garis lurus yang menghubungkan pesawat ke landasan. Oke, kita coba bikin perhitungan dengan terbang ke Bandara Sucre di Bolivia. Yuk, bandara ini terletak 10.000 kaki di atas permukaan laut. Maka, 27.000 kaki dikurangi 10.000 kaki sama dengan 17.000 kaki. Di sini, pilot cuma perlu mengurangi ketinggian 17.000 kaki, bukan 27.000 kaki. Jarak minimumnya juga lebih kecil, yaitu setara dengan 17.000 dibagi 300 sama dengan 57-an mil, bukan 90 mil. Tapi perhitungannya juga bisa lebih rumit karena pesawat nggak selalu bisa turun dengan kecepatan segitu. Beberapa angka perlu diilangin. Rata-rata pilot mengurangi kecepatan hingga 200 knot. Pesawat harus turun sekitar 10 knot tiap 1 mil laut. Nah, kalau kecepatannya 300 knot, sementara yang diperlukan cuma 200 knot, dia perlu mengurangi 100 knot. Lalu, 100 dibagi 10 knot sama dengan 10 mil laut. Oke, sip! Pilot juga perlu memperhitungkan kondisi angin. Udahlah ya, gak perlu terlalu rumit. Lagian ini kan bukan kelas matematika. Intinya, jarak tambahan yang diperlukan untuk mengurangi kecepatan ini dimasukkan ke jarak langsungnya. Maka, 90 mil ditambah 10 mil sama dengan 100 mil. Kalau pilot juga memperhitungkan kondisi angin, jarak ini juga bertambah. Makanya, dia harus mulai menurunkan pesawatnya pada 100 track mile. Setiap 10.000 kaki atau 3.000 meter, pilot harus ngecek ketepatan jalurnya dan menyesuaikan kecepatan vertikal hingga mendarat. Tapi bisa juga sih petugas di menara pengontrol nggak mengizinkan pesawatnya turun saat diperlukan, karena lalu lintas di bandara. Maka, pesawat harus terus maju tanpa mengurangi ketinggian dengan menjauhi profil turun. Ketika akhirnya pesawat mendapatkan izin, pesawat sudah menjauh. Pesawat nggak akan bisa mendarat di bandara sebelum menjalani penyesuaian. Proses ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, pesawat bisa diturunkan. Pilot menurunkan pesawat ke bawah profil turun secepat mungkin, sehingga bisa memberi cukup ruang dan waktu untuk memperlambat pesawat lagi sebelum akhirnya mendarat. Cara kedua, dengan menambah track mile. Saat mengalami kesulitan dalam mengurangi ketinggian dan kecepatan pesawat sebelum mendarat, pilot gak langsung terbang menuju bandara. Dia bisa berbelok beberapa kali untuk menambah jarak, sehingga punya cukup waktu untuk mengurangi ketinggian dan kecepatan. Dan akhirnya, pesawat bisa mendarat.